Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa Mimbar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya, umat yang cinta sekaligus dicintai oleh beliau, dengan harapan keberkahan hidup, syafaat dari beliau bisa kita peroleh kelak ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mimbar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita sebagai umat Islam mempunyai pedoman hidup yang teramat sangat luar biasa, yang tak lain dan tak bukan adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah merupakan pedoman hidup yang benar-benar harus kita jalankan. Setidaknya kita sebagai umat Islam menggelorakan semangat setiap hari, setiap saat untuk membaca Al-Quranul Karim itu sendiri. Sebab hadirin pemirsa Mimbar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kemanfaatan ketika kita membaca Al-Quran, yang salah satunya adalah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun." Yang artinya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, maka Allah membalas dengan satu kebajikan, dan satu kebajikan itu dikalikan 10. La aqulu, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita membaca satu huruf, kita sudah mendapatkan satu kebajikan, dan satu kebajikan itu dikalikan 10. Alif lam mim 3 huruf, artinya 30 kebajikan sudah kita peroleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar kemanfaatan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam tidak boleh menutup mata. Mari kita membaca Al-Quran setiap waktu, setiap saat. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi," kata Rasulullah. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, sebab sesungguhnya Al-Quran besok akan hadir, mampu hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini, menjadi penyelamat, menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya itu. Kita teramat sangat menginginkan kehidupan kita bahagia kelak kemudian hari. Untuk itu tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan membaca ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu agung ayat-ayat Allah ini, mempunyai pahala yang luar biasa, mempunyai kemanfaatan yang luar biasa, mempunyai keberkahan yang luar biasa. Ketika kita nanti tidak bisa menghadirkan penolong di tengah-tengah di mana kesulitan hidup yang luar biasa, ketika kita sudah berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang kita baca setiap saat, setiap waktu itu akan hadir untuk menyelamatkan kita, memberikan persaksian kepada kita, menghindarkan dari segala hal yang tidak kita inginkan ketika kita berada di tengah-tengah sesuatu situasi yang benar-benar sulit dan teramat sulit ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa Mimbar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senyampang kita masih ada usia, mari kita senantiasa setiap waktu, setiap saat membaca Al-Quran. Kita senggangkan waktu, tidak hanya disibukkan ketika kita hanya membaca WA, membaca Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Karena kita sudah terlanjur dan memang harus untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kita manfaatkan Al-Quran ini sebagaimana yang harus kita lakukan. Jangan terlena dengan waktu, hanya disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Kita membaca hal-hal yang belum tentu mendatangkan kemanfaatan, bahkan hal-hal tersebut bisa mendatangkan kemadharatan. Al-Quran hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini dan harus kita pergunakan
gunakan sebagaimana mestinya. Dengan harapan kebahagiaan itu kita bisa peroleh. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya, yang mendengarkan semuanya ini, benar-benar mendapatkan keberkahan Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran kelak ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa mimbar yang berbahagia. Anak-anak kita persiapkan mulai saat sekarang. Kita ciptakan generasi-generasi Al-Quran. Jangan terlena dengan hingar-bingarnya kehidupan duniawi ini, yang semuanya adalah penuh dengan tipu daya. Anak-anak kita, putra-putra kita harus kita persiapkan sebagaimana mestinya dengan cinta Al-Quran. Kita gelorakan mereka bisa mengenangkan tangan untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap waktu, setiap saat. Sisipkan waktu kepada anak-anak kita untuk tetap bisa membaca Al-Quran. Sebab dialah investasi kita, dialah yang kita inginkan, dialah yang kita harapkan ketika kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah doa dari anak kita. Mana mungkin anak kita kalau kita tidak persiapkan untuk bisa membaca Al-Quran, mampu menunaikan atau memberikan yang terbaik untuk hidup kita sebagai orang tua yang sangat membutuhkan mereka dalam doa-doanya. Hadirin dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Al-Quran mampu memberikan hal yang terbaik untuk hidup kita, mampu memberikan yang menyenangkan hidup kita, tidak hanya sekedar di dunia, tapi jauh nanti perjalanan setelah selesai di dunia ini, yaitu di alam barzah dan alam selanjutnya, menjadi syafaat untuk kita semuanya, menjadi penerang hidup kita ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi keberkahan Al-Quran dapat kita peroleh. Akhirnya kita memohon kepada Allah, semoga kita dijadikan ahli-ahli Al-Quran yang mampu membaca dan jauh daripada itu mengamalkan daripada isi-isi kandungan Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Hailul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.